Selamat malam, berjumpa dengan saya Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review proyektor yang saya punya. Nah, ini dia. Ini adalah merek Wanbo T2 Max. Jadi, ini proyektor mini, yang mana proyektor ini adalah proyektor serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya yang menarik karena ini sudah dilengkapi dengan Android. Jadi versi Max ini adalah versi Android. Nah, harganya cukup terjangkau, ini baru sekitar 2 juta. Tapi ketika di second place bisa mendapatkan di harga dari rentang 1,3 sampai 1,5 juta. Nah, produk ini yang membuat saya tertarik adalah selain dengan bahannya yang kecil dan ringan yang mudah dibawa, kita bisa lihat dulu dari tampilan depan dia menggunakan full glass lens, yang mana ini sudah LED ya, dengan native atau tampilan proyektor aslinya itu adalah sudah Full HD atau 1080p, yang mana di pasaran rata-rata itu cuma 720 bahkan 480. Nah, jadi ini sudah native 1080p yang mana bisa di upscale menjadi 4K. Jadi secara spek bagus sekali. Kemudian di sini ada correctionnya, ini untuk mengkoreksi, mungkin bisa dilihat bagian atas, ini untuk koreksi kalau tampilannya tidak fokus. Ini tombol powernya. Kemudian di sebelah kiri dan kanan ini adalah dua lubang berbentuk lingkaran ya. Ini adalah speaker, yaitu speaker 3 watt di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk port-portnya ini ada simple sekali, ada 4 ya, bisa dilihat di belakang, yaitu sebelah kiri untuk power atau DC in, sampingnya adalah USB, sampingnya adalah HDMI, dan yang terakhir adalah input berupa headset atau audio eksternal, bisa dicolokkan ke speaker. Sangat sederhana sekali. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ini bisa kita gunakan secara wireless. Maksudnya gimana? Kita nggak perlu nyolok ke kabel HDMI ini. Jadi kita cukup membutuhkan sebuah laptop ataupun handphone, smartphone, tablet yang terkoneksi dengan jaringan WiFi yang sama antara ini dengan itu. Nanti kita akan demokan di sana. Jadi produk ini adalah produk China yang sekarang sudah canggih banget ya. Jadi tidak seperti dulu. Nah, itu pro-nya. Nah, mungkin kekurangannya mungkin dari ini adalah satu dari penggunaan ini, karena ini budget ya, termurah tapi canggih juga. Ini karena budget dia tidak dari lumensnya tidak seterang kalau kita menggunakan proyektor Epson ataupun proyektor infocus yang kita punya di kantoran. Jadi kalau kita gunakan di ruangan kelas ataupun di mana yang banyak cahayanya, dia tertampil dengan baik, tetapi untuk detail-detail tidak terlalu nangkep. Nah, itu. Tetapi kalau dalam ruangan sendiri kita menonton film dengan adanya speaker ini, jadi sangat menyenangkan sekali. Tinggal colok lalu dia akan connect sendirinya. Kenapa? Karena di dalamnya sudah termuat Android 9, yaitu ada Play Store-nya, bisa install aplikasi. Sudah coba Netflix, sudah ada juga kalau kita nonton pakai Disney Plus juga sudah ada. Kemudian yang menarik lagi, karena ini berbasis Android, kita bisa menginstal banyak aplikasi di Play Store-nya. Salah satunya sudah saya install adalah aplikasi sharing, yaitu Asset Share. Jadi bisa untuk media sharing gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua, di sesi pertama dulu ya, pengenalan produknya. Saya tampilin dulu perbandingannya dengan sebuah buku ya. Ini ada buku standar ya, ini judulnya buku sendiri dulu, buatan sendiri. Nah, ini cahaya untuk negeriku ya, kita lihat. Tingginya setengah buku ya, lebarnya juga, jadi benar-benar ringan. Ini satu tangan pun tidak berat gitu ya, nih di genggaman saya bisa dilihat ya. Saya mundurkan sedikit, ini wajah saya ya, jadi tidak sebesar kepala, sangat ringan sekali. Oke, kemudian saya taruh ya, ini saya tampilkan kardusnya dulu. Oh ya, kelengkapannya apa saja. Jadi kalau dapat proyektor ini, sebelum kardusnya ini kalian dapat, ini adalah chargernya, ringan sekali seperti charger laptop ya. Kabelnya cukup panjang dan bahannya cukup bagus ya, jadi tidak mengecewakan. Kemudian mendapatkan, ini dia, ini adalah remote-nya. Jadi Android ya, tampilannya putih seperti ini, basic banget, tombol-tombolnya jadi berguna. Dan ada yang menarik, ini baterainya itu ya standar sekali. Jadi kita seperti memiliki Android TV. Jadi boleh dibilang ini adalah Android TV dalam bentuk proyektor itu sebenarnya. Oke, seperti itu. Kemudian kardusnya ini ya, minimalis sekali ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi ditampilkan beberapa fitur-fitur unggulannya. Di bagian atas cuma ada tulisan Wanbo saja, seperti itu, tidak ada lagi. Kemudian di tampilan depan ini adalah perbandingannya kalau dipegang ya.
ya, jadi memang mini. Kemudian di sebelah sini ada beberapa fiturnya seperti 3 buah speaker HDMI dan oh ya, ini dia menggunakan Fully Seal LED Engine ya, jadi teknologi dari Wanbo. Nah, di belakang ini adalah spek lengkapnya, ini tampilan dalamnya bisa dilihat ya. Nah, kemudian ini namanya model T2 Max, size-nya adalah 110 mili atau 11 cm kali 14 cm kali 15 cm. Jadi 11 kali 14 kali 15. 11 kali 14 tingginya 15 cm. Ya kan? Kemudian ini dibuat di Shenzhen, Cina dengan daya yaitu 19 volt 3 ampere. Jadi sekitar 57 watt pada penggunaan maksimum. Sangat rendah daya sekali. Jadi 19 volt 3 ampere itu kalau dikalikan 57 watt. Seperti itu ya. Jadi ini review santai ya, jadi untuk kenang-kenangan juga biar saya punya tentang Wanbo ini. Oke ya, itu seperti itu sekilas. Nanti saya akan tunjukkan di sesi kedua bagaimana mengkonekkan proyektor ini, tampilannya, fitur-fiturnya, serta bagaimana kaitannya dengan laptop. Nah, ini satu belum saya ingat juga, ini laptopnya. Kita akan coba konekkan laptop ini ke proyektor, serta ada HP juga yang nanti kita akan coba share screen. Oke, sekarang kita mari nyalakan ya. Ini sudah terhubung dengan sumber daya. Kita tinggal tombol ini. Ya, kita akan tunggu sampai dia menyala. Nah, itu suaranya. Oke, sebentar saya akan matikan lampu. Kita akan sambung lagi setelah siap. Nah, ini waktu menyalanya. Langsung muncul Android. Oke, sudah tertampil seperti itu. Prime Video. Tampilan pertama Wanbo ketika dihidupkan. Jadi kalau kita geser ke bawah, ini ada beberapa yang sudah diinstal. Sebelah kiri ada Netflix, ini ada YouTube, Disney Plus dan sebagainya. Jadi seperti kita menonton televisi, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengkonekkan ke internet di bagian atas silahkan digeser, ada aplikasi, video, musik dan pengaturan. Nah, di bagian pengaturan tinggal dipilih jaringan yang sebelah kiri ini, diklik lalu pilih WiFi yang ada. Kebetulan saya sudah konekkan dengan WiFi. Saya zoom sedikit ya, itu seperti itu. Sudah saya konekkan dengan WiFi. Nah, jadi ini sudah bisa dipakai. Jadi sekarang mari kita coba untuk melihat bagaimana aplikasi mengkonekkan dengan laptop. Nah, ini laptop saya konekkan dulu. Nanti saya akan tampilkan singkat ya. Jadi silahkan cari dulu aplikasi ya di bagian sini, di bagian atas aplikasi. Kemudian turun. Nah, ini ada yang namanya Nah, ini logo yang besar ini, aplikasi Asset. Nah, kita jalankan. Jadi banyak ya, salah satu yang di Android yang bagus seperti ini. Nah, itu saya mungkin zoom out dulu. Nah, sebelah kiri ini ada kayak logo. Nah, itu kita bisa sharing di sini. Sekarang saya akan coba sharing. Nah, kebetulan ini saya tampilkan laptop saya dulu. Jadi di laptop itu sudah terinstall aplikasi Asset, yang mana juga sudah terdetek IP-nya yaitu adalah 192.168.41. Jadi saya tinggal menekan tombol share screen. Nah, di laptop saya tekan tombol share screen dan lihat langsung di belakang tampilan dari laptop saya ini sama. Sekarang coba saya akan membuka, mungkin ya kita tunggu bentar. Saya akan menaruh laptop saya di sini biar langsung terlihat bagaimana prosesnya gitu ya. Oke, di sini ya. Oke, sepertinya masih mode performan. Ini saya jadikan mode standar dulu. Nah, tuh sampai saya membuka itu pun terlihat. Nah, jadi dengan bisanya tersharing ke laptop ini, jadi saya mempermudahkan untuk melakukan pembelajaran. Misalnya saya akan membuka YouTube. Jadi saya buka browser. Ya, dia akan terbuka browsernya. Ya. Kemudian mari kita putar sebuah video gitu ya. Oke, kita buka YouTube. Nah, di sini kita fokuskan ke layar di belakang saja ya. Jadi ini terbuka atau tidaknya cepatnya itu tergantung sinyal. Jadi kebetulan saya pakai paket yang lambat ya. Ya. Oke.
Nah, kita lihat komputer saya, ini sudah terbuka YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang biar tidak copyright, saya akan buka video saya sendiri dulu satu ya. Nanti kalau kita mempunyai koneksi atau apa, kita bisa putarkan di sini. Dan paling baik sebenarnya kita memutar video yang ada. Jadi tidak terbatas membuka YouTube ya. Misalnya kalau saya buka folder juga, nah bisa dilihat nih, dia akan tertampil membuka gambar. Kalau misalnya ingin menampilkan PowerPoint, nah itu sudah gampang sekali itu. Mungkin yang ini ya, kita coba putar video yang ada. Apakah speakernya langsung connect? Wow, lihat itu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Pada pagi ini kita akan menyaksikan proses simulasi pemilihan ketua OSIS untuk tahun masa bakti 2003-2024. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tertampil seperti yang ada. Kita lihat di belakangnya ini biar kecerahannya ya. Jadi para penonton tahu lah. Jadi kalau di komputer seperti ini, itu adalah yang tampilan di proyektor di belakangnya. Jadi speaker yang tadi terdengar itu langsung dari proyektor, bukan dari PC saya, seperti itu. Jadi terdengarnya jelas seperti itu. Ya, apa kan? Nah, dan kalau kita percepat videonya ke sini, nah di belakang juga akan ikut. Ini semua tergantung koneksi dengan WiFi-nya. Jadi kebetulan ini saya pakai tethering HP ya. Nah, kita coba kita cari di bagian sini. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Nah, kita coba play lagi. Seperti itu. Ya, kita coba putar ya. 1, 2. Oke, jujur dari suara di awal tadi akan agak lambat, tapi kedepannya dia akan lancar seperti itu. Itu contoh dengan menggunakan laptop. Jadi garis besarnya oke, cuma tidak semaksimal itu. Jadi paling aman itu harus menggunakan kabel, jadi ada HDMI-nya. Tetapi ketika teman-teman tidak membawa kabel HDMI atau males gitu ya, cuma buka PowerPoint saja, inilah yang terbaik. Jadi dengan menggunakan headset ini, jadi bisa langsung presentasi. Untuk video aja bisa, apalagi cuma sekedar menampilkan berita-berita ataupun apa namanya artikel-artikel. Jumpa dengan saya. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman saya pribadi. Menampilkan artikel ataupun materi PowerPoint. Jadi saya rasa sudah paham ya. Jadi untuk laptop yang lebih susah pun bisa teratasi. Nah, untuk handphone konsepnya juga sama. Jadi tinggal membuka. Jadi saya putuskan dulu nih ya biar tidak tersambung. Kita putuskan dulu, kita cukup tekan ini stop sharing. Tinggal diklik dan terputus dengan proyektornya. Kita kembali. Jadi seperti itu. Nah, sudah dipilih IP yang tadi, tinggal tekan mirroring. Oke, kita tekan mulai sekarang. Udah, seperti itu saja. Jadi buka aplikasi sharing yang ada di Wanbo-nya, ada banyak ya, kebetulan saya pakai headset. Jadi kalau di Xiaomi itu ditekan, kita pilih gembok, jadi aplikasinya akan berjalan ke belakang. Kita buka YouTube misalnya, nah dia akan langsung mirroring. Jadi seperti itu ya, jadi mirroring seperti layaknya TV Android biasa itu, seperti itu. Nah seperti ini ya, dan seterusnya ya. Nah jadi penggunaan yang belakang ini saya tidak jelaskan. Ini berfungsi seperti apa adanya karena dengan colok saja sudah selesai. Yang saya tampilkan adalah fitur-fitur unggulan yang ada di sini, yaitu apa? Satu, dia ringan, portable, ada Android-nya seperti menggunakan TV kemana saja, memiliki speaker, dan ini mudah untuk dipelajari dan digunakan seperti membuat TV kemana-mana dalam satu kantong. Oke, demikian dari saya Wijaya, pamit. Semoga tampilan ini bermanfaat.